Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seller Tutorial. Kesempatan kali ini saya akan meneruskan dari episode yang kemarin. Saya mohon maaf karena hampir beberapa hari tidak bisa melanjutkannya teman-teman, karena ada kendala kesibukan di dalam maupun di luar kesibukan saya sendiri sebagai teknisi. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk meneruskan di part ketiga atau di episode yang sebelumnya. Kita akan meneruskan untuk proses pengerjaannya, karena kemarin ada di tutorial perbaikan soket konektor mainboard yang ada di bagian PCB maupun di bagian fleksibelnya, dan juga di part kedua itu ada perbaikan yaitu di bagian kabel switch antena yang terputus yang menyebabkan sinyal lemah atau sinyal tidak keluar. Dan di tahap ini kita akan meneruskan di episode selanjutnya. Oke, di part ketiga ini kita akan coba mengerjakan kerusakan berikutnya, karena ada kerusakan lain yaitu di bagian fleksibel tombol on off dan juga volume itu robek, dan juga ada kamera depan yang rusak. Seperti itu kondisinya, yaitu bagian lensa kamera depan itu sudah pecah ya teman-teman. Jadi untuk handphone ini, karena beliau sudah konsultasi sebelumnya via WhatsApp untuk menanyakan kerusakannya, awalnya hanya dikirim bentuk dari foto kerusakannya, yaitu posisi atau kondisinya itu masih menyala dan LCD-nya itu masih menyala namun pecah dan bengkok. Dan setelah dikirim, saya bongkar, ternyata ada beberapa spare part yang sudah dibongkar total sama beliau, dan ini adalah termasuk kerusakannya, yaitu di bagian soket konektor mainboard yang ada di bagian PCB. Ini sengaja saya mengambil sedikit dari cuplikan episode yang pertama maupun di episode yang kedua. Jadi part 1 dan part 2 saya ambil cuplikan atau sebagian dari cuplikan videonya ya teman-teman, agar kalian bisa memahami proses awal mula saat saya terima dan saat mulai saya proses pengerjakan sampai di tahap part ketiga ini saya selesaikan. Oke, untuk di bagian perbaikan soket mainboard yang ada di bagian PCB maupun di fleksibel itu sudah selesai ya teman-teman. Kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi untuk di part 1, dan di part kedua juga saya siapkan linknya di kolom deskripsi untuk perbaikan di bagian kabel switch antena yang putus yang menyebabkan sinyal lemah ataupun sinyal tidak keluar teman-teman. Karena apabila switch antena atau kabel antena ini putus dan tidak terhubung ke bagian mesin atau tidak terhubung sesuai jalurnya, itu bisa menyebabkan sinyal lemah dan sinyal tidak keluar. Jadi untuk di bagian part kedua kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi, dan sekarang kita lanjut untuk part ketiga untuk menyelesaikan pengerjaannya. Ada beberapa kerusakan lain yaitu seperti ini, ada bagian fleksibel tombol on off dan juga volume itu robek atau putus ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk mengerjakannya. Kita siapkan blower, ini tujuannya untuk melepas lapisan logam pada fleksibel tombolnya, karena di bagian fleksibel tombol itu bengkok ya teman-teman atau melengkung disebabkan oleh ikut bengkok di bagian papan platnya atau di bagian plat pada pelindung bawah fleksibelnya. Jadi kita harus melepas dulu dan kita baru bisa meluruskan fleksibelnya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk mengerjakannya atau kita sambung fleksibelnya, karena spare partnya ini belum ada. Jadi saya persingkat waktu untuk mempercepat pengerjaan. Daripada menunggu spare partnya, apabila kita bisa mengerjakan, kita usaha untuk memperbaikinya tanpa harus kita menggantinya. Di bagian itu saya berikan yaitu keterangan pada jalur yang putus ya teman-teman. Jadi kita bisa menyambungnya sesuai jalur yang terputus, karena untuk fleksibelnya putus total atau robek.
Yang saya kerik itu adalah bagian ground teman-teman, sedangkan di bagian jalurnya atau titik jalur ada di bagian bawah fleksibel. Oke, kita siapkan untuk kawat jumper, kita hubungkan ke bagian jalur fleksibelnya atau di bagian jalur tombolnya. Jadi untuk di bagian jalur volume plus atau dan juga volume bawah atau main, dan ada bagian jalur tombol power atau tombol on off nya. Sudah saya kasih keterangan, yang huruf G itu ground ya teman-teman. Setelah kita sambungkan, kita lapisi menggunakan solasi. Ini tujuannya untuk melindungi kawat jumper agar tidak mudah putus, dan juga bisa menambahkan lem hijau atau lem PC seperti ini hasilnya. Sudah selesai untuk perbaikan tombol on off dan juga volume. Selanjutnya kita pindahkan untuk spare part yang ada di bagian frame yang lama, kita pindahkan ke frame yang baru. Karena untuk frame yang lama atau bawaan ini sudah patah ya teman-teman, jadi untuk spare partnya kita angkat semua, mulai dari lensa bagian pelindung sensor dan juga pelindung kamera, sama buzzer atau speaker bawah atau MP3, dan juga ada V-Bud dan ada pelindung bagian speakernya. Ada juga bagian V-Bud atau getar ya teman-teman, dan juga fleksibel speaker. Jadi kita lepas dari part di bagian frame yang lama, kita pindahkan satu persatu ke bagian frame yang baru. Oke, setelah kita pasang semua untuk spare partnya dari frame lama ke frame yang baru sudah selesai. Oke, kita cek lagi di bagian ini ada penutup, yaitu pelindung bagian mikrofon dan juga pengaman pelindung bagian sensor dan juga speaker atas maupun speaker bawah. Jadi satu persatu kita cek ya teman-teman. Apabila masih ada ketinggalan di bagian frame yang lama, kita harus cek dulu dan kita lepas, dan juga kita pasang kembali ke frame yang baru. Oke, sudah selesai semua untuk memindahkan spare part dari frame yang lama ke frame yang baru. Sekarang kita siapkan LCD-nya. Di bagian ini juga ada kerusakan lain, yaitu bagian penutup penyaring speaker atas itu sudah tidak ada dari bawaan, sama beliau mungkin masih nempel ke bagian LCD yang baru. Maksud saya masih nempel ke LCD yang bekas atau originalnya yang sudah dilepas sama beliau, mungkin ketinggalan di rumah untuk penutup speakernya. Jadi sengaja saya kasih penutup penyaring speaker ini buat universal, saya potong setengah. Yang awalnya itu utuh saya potong setengah, saya presisikan kembali ke bagian posisi semula penutup speakernya, dan di bagian ini ada pelindung ground atau pengaman ground di bagian bawah LCD teman-teman. Kita bisa memasangnya kembali karena di bagian atas itu terdapat ada pengaman ground ya teman-teman, dan juga di bawah ada pengaman ground. Kita bisa memindahkan dan lanjut kita siapkan LCD yang baru. Ini tahap untuk proses yaitu mengasih solasi ke bagian fleksibelnya, yang tujuan saya untuk melindungi dan juga sekaligus memperkuat fleksibelnya dan agar tidak terjepit oleh frame di bagian bawah. Sedangkan untuk pengamannya saya menggunakan lem warna bening untuk di bagian sensor proximity-nya. Dan untuk selanjutnya di sekeliling layar kaca touchscreen atau LCD saya menggunakan lem warna hitam, bukan di bagian frame ya teman-teman. Seperti itu bentuknya apabila kita mengasih lemnya ke bagian LCD-nya dulu, agar tujuannya terlihat terpasang presisi dan rapi, tidak belepotan untuk sisa lem di bagian samping framenya. Lanjut kita bisa menggunakan gelang karet secukupnya saja untuk di bagian perekat LCD ke frame. Sudah kering untuk pemasangan LCD, dan selanjutnya kita pasang fleksibel on off dan juga volume yang sudah kita perbaiki sebelumnya, dan sudah kita lindungi menggunakan solasi yang tujuannya agar kawat jumper tidak mudah putus teman-teman. Oke, setelah kita presisikan untuk pemasangan fleksibelnya, selanjutnya kita proses perakitan.
Oke, kita pasang semua untuk spare partnya, mulai dari kamera depan dan juga mulai dari kamera belakang. Oke, kita rakit kembali. Untuk mesinnya kita pasang fleksibel LCD nya dan kita pasang fleksibel mainboardnya. Kita bisa menggunakan solasi bolak-balik seperti ini ya teman-teman, yaitu tujuannya untuk menempelkan baterai ke frame dan juga menempelkan di bagian fleksibel LCD maupun fleksibel mainboardnya. Kita lanjut proses pemasangan fingerprint atau sidik jarinya ke bagian frame, ke bagian backdoornya dulu maksud saya, dan kita pasang skrup dan juga penutup mesin. Oke, sudah selesai perakitannya, tinggal kita proses pemasangan segel untuk mengasih garansi dan juga kita pasang backdoornya. Dan ini adalah hasilnya setelah kita selesai proses tahap demi tahap atau step by step, mulai dari awal kita kerjakan, yaitu hancur lebur untuk spare part yang sudah pada pertelan semua ya teman-teman, sudah pada dilepas sama beliau. Alhamdulillah sudah saya rakit satu persatu, sudah selesai. Dan ada bagian penutup speaker yang sudah selesai, itu hasilnya sangat rapi. Alhamdulillah tidak tidak kelihatan kalau seperti sudah pernah diganti penutup speakernya teman-teman, maupun penutup speakernya menggunakan bahan yang bukan originalnya, melainkan pakai universal tutup penyaring seperti kain yang tipis, agar di bagian kamera depan maupun speaker atasnya tidak mudah kemasukan debu atau kemasukan air. Untuk kita cek, yaitu di bagian kuota data atau 4G kartu SIM-nya sudah keluar, dan sekarang kita tes fungsi dari kameranya. Ini ada kendala, yaitu di bagian kaca kamera depan itu sudah pecah dari awal. Otomatis kamera depan apabila kita fungsikan, kita aktifkan, hasilnya seperti itu teman-teman. Blur sama sekali tidak keluar gambar, hanya gambarnya bergelombang. Jadi seperti itu hasil kamera depannya teman-teman. Oke, setelah itu saya konsultasi atau konfirmasi sama beliau, yaitu untuk menanyakan kameranya. Ternyata kameranya pengen diganti sekalian. Sudah saya kasih linknya, beliau beli sendiri, biar dibeli sendiri, saya kasih linknya dan saya bantu untuk proses pemasangannya saja. Jadi agar tidak salah paham, saya konfirmasi dulu sama beliau. Saya carikan kamera depan yang original, ternyata ada, dan saya konfirmasi sama beliau beli sendiri dan dikirim ke toko saya. Jadi saya sambil menunggu kamera datang ya teman-teman, baru bisa melanjutkan di part ketiga ini untuk menyelesaikan pengerjaannya. Karena beliau sebelumnya sudah saya konsultasi, saya konfirmasi, yaitu untuk menanyakan apakah kamera depan itu dilanjut untuk perbaikan atau minus kamera depan saya kirim balik. Ternyata alhamdulillah pelanggan saya atau beliau sudah mau untuk membelinya dan dikirim ke toko saya. Alhamdulillah hasilnya seperti ini teman-teman. Setelah saya pasang kembali, ternyata alhamdulillah kamera depan bisa berfungsi dengan normal dan kamera belakangnya juga sangat jernih dan bersih. Hasil kamera depannya sangat bersih dan jernih ya teman-teman, karena saya mendapatkan spare part ini yaitu original dari copotan bekas namun original teman-teman. Alhamdulillah lensa kameranya masih bersih dan jernih, tidak kotor dan tidak kemasukan debu. Sekarang kita lanjut untuk pengetesan berikutnya untuk menyelesaikan dan memaksimalkan pengerjaan. Fungsi dari suara nada dering dan juga volume teman-teman. Karena sebelumnya untuk tombol volume sudah kita perbaiki, dari fleksibel yang robek sudah kembali normal semua atau tidak. Dan oke, alhamdulillah untuk fungsi dari tombol volume on off dan juga volume bawah atau atas atau volume up dan down bisa berfungsi dengan normal. Dan sekarang kita pengetesan fungsi dari sensor proximity.
Alhamdulillah sensor proximity bisa berfungsi dengan normal dan sukses untuk pengerjaan Infinix Hot 11S NFC. Semoga tutorial selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.